Oke, baik. Seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya untuk kelas 1C. Siang, Pak. Siang, Pada, Pak. pada lemes ya? Oke. Kayak gini ya, kalau saya bilang selamat siang, kita pagi apa siang ya ini ya? Sudah siang kali ya. Kalau saya bilang selamat siang, kalau bilang selamat siang karena ini mau masuk pelajaran terakhir, habis ini kalian istirahat, kalian masih harus tetap semangat. Saya bilang selamat siang, kalian bilang siang 3 kali ya. Siang, 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 dan tetap semangat gitu ya. Bisa semuanya? Siap. Ya. Oke. Siap. Untuk kelas 1C, saya ucapkan selamat siang semuanya. Siang. Semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas ataupun PJ-nya. Silahkan. Abdullah nggak hadir ya? Atau diwakili oleh Iksan? Silahkan. Siapa? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih. Sudah siap belajar semua ya? Ya, Pak. Oke. Sebelum kita mulai, saya tanya yang tidak hadir hari ini, Yanti sudah hadir? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya, Pak? Nggak ada ya? Izin, Pak. Heru? Izin. Izin, Pak. Nikah. Izin. Oke, Dewi sudah hadir ya. Abdullah tadi dari kamar mandi sudah Hadir, Pak. Oke, sudah hadir. Baik, sudah siap semua. Heru dan Yanti tolong dikasih tahu kalau memang sudah 2 hari nggak hadir ini, sampaikan kenapa sakit atau bagaimana. Mudah-mudahan bisa segera kembali ke sekolah lagi. Terus kemudian yang sakit saya doakan bisa diangkat penyakitnya dan bisa segera kembali untuk belajar bersama. Nah, Amin. Untuk itu saya rasa semua yang sudah hadir di sini sehat-sehat, saya doakan sehat-sehat selalu dan dimudahkan dalam pembelajaran. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, saya mau tanya dulu, materi yang kemarin sudah paham semua ya, materi minggu lalu mengenai warna. Sudah ya, karena kita sudah mengambil penilaian, nilainya juga alhamdulillah bagus-bagus. Buat yang belum tuntas, segera dituntaskan. Dan jangan lupa nanti dikumpulkan ke saya, boleh. Nah, karena kita masuk di pertemuan selanjutnya, seperti apa yang sudah saya sampaikan di minggu lalu, kita akan masuk ke materi tipografi. Ada yang pernah dengar materi tentang tipografi? Nazia, pernah dengar tentang tipografi, Nazia? Pernah, Pak. Pernah. Siapa? Sering tipe dia, Pak. Oh, sering tipe ya. Kalau Zaki, pernah dengar Zaki? Apa, Pak? Aduh, tadi apa, Pak? Maaf, Pak. Ya, Tiduran, Pak. tipografi ya. Sering Oh, tipe jangan ya kalau tidur. nulis ya. Tidur Ya. aja dia, Pak. Eh. Ini memang udah catatan kuning, Pak, sama guru-guru, Pak. Kasih tahu, Pak. Nah, iya, ntar saya kasih tahu. Nah, Abdullah sudah kembali ya dari kamar mandi ya, Abdullah. Iya Pak, maaf Pak ya Pak, agak Ya. telat. Nggak apa-apa. Kamu tadi nggak ke kantin kan? Dikit sih Pak, beli bala-bala Pak. Ya, nanti waktu istirahat satu pelajaran dulu. Setelah ini baru istirahat dan isoma ya. Iya Oke. Pak. Kita akan belajar tentang materi tipografi. Harap tenang semuanya. Oke. Bisa dilanjut ya? Kita lanjutkan ya. Oke. Lanjut. Oke, Bisa, karena kalian baru ada Abdullah yang baru masuk, saya punya namanya tepuk semangat. Karena ini sudah siang, kalian harus tetap semangat dan ini adalah jam pelajaran terakhir. Habis ini kalian isoma, kalian boleh untuk ke kantin dan makan juga ibadah. Oke, kalau saya bilang tepuk pagi, kalian tepuk 2 kali. Ya, itu tepuk pagi ya. Kalau saya bilang tepuk siang, kalian tepuk 3 kali. Oke? Kalau saya bilang tepuk malam, kalian tepuk setengah.
karena malam udah harus istirahat. Bisa semuanya? Bisa, Pak. Oke. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, kita lanjutkan ya. Bisa? Yap. Siap. Kita masuk ke materi tipografi. Oke. Sudah bisa dilihat di depan layar monitor LCD kalian? Sudah, Pak. Udah, Pak. Cuman nggak kecil, Pak. Saya nggak kelihatan tulisannya, Pak. Ya, maju kamu duduk di depan kalau nggak kelihatan tulisannya. Abdullah. Bingung, Di Pak. depan di Layarnya sini, kalau dibawa ke sama depan nggak nyampe. Dewi Pak. di depan. Silakan. Sudah kelihatan ya Abdullah ya? Nazia sudah kelihatan? Udah, Pak. Oke, kalau sudah kelihatan, kita akan mulai pada materi tipografi. Oke, pernah mendengar materi tentang tipografi? Tadi sudah Pernah, Pak. Iksan sudah bisa pernah mendengar materi tentang tipografi ya tadi ya, katanya Dewi, siapa namanya, Nazia suka tipe ya? Ya, Pak. Iya. Pernah, Pak, oke. dengar, Pak, tipografi, Pak. Ya, Sering dengar di di WA ya, kalau di chat WA, suka bilang ya. tipe-tipe gitu Pak. ya. Iya. Tipo. Kenapa? Pak, tipografi sama fotografi apa bedanya, Pak? Oh beda, kalau fotografi kan foto, nah kalau tipografi ini kita mau bahas nih, kalau yang baru pernah dengar ataupun sering bingung tipe itu apa, oke akan saya paparkan pada siang hari ini, oke. Bu Nina, Pak, yang sering bilang tipe. Saya nggak tahu apa tipe. Nah makanya kita akan jelaskan, kita akan tuntaskan tipe itu apa makanya, oke. Nazia pernah melihat huruf-huruf seperti ini enggak Nazia? Ataupun kalian mungkin pernah melihat huruf-huruf seperti ini? Pernah, Pak. Pernah? Lihatnya di game misterius, Pak. Waduh, di game misterius ya. Ini kayaknya huruf-hurufnya mungkin kamu ada yang bingung, mungkin kamu ada yang apa ya, meraba-raba kok tulisannya begini, apa namanya? Ada yang muter, ada yang mungkin Thailand, Pak. Bahasa Thailand, Pak. Iya, kayak Thailand ya, Iksan ya. Merdeka. Aksaranya kayak Thailand. Iya. Tapi kan bingung ya, ini kok kayak Thailand, tapi yang satu lagi juga kok kayak sandi-sandi gitu. Ya, sama saya juga bingung, makanya kita sama-sama memecahkan aksara seperti ini. Akan saya sampaikan bahwa ini kita di Indonesia, ini adalah aksara di beberapa aksara dari provinsi dan suku yang ada di Indonesia, diantaranya ada aksara Jawa, aksara Sunda, aksara Bali, aksara Batak, Lampung, dan Lontara, juga Makassar. Jadi setiap suku di provinsi di Indonesia hampir rata-rata memiliki aksara ataupun huruf tulisan yang berbeda-beda. Nah, untuk jelasnya nanti akan dijelaskan oleh guru sejarawan ataupun memang yang ahli pada pakar yang aksara tersebut. Kita lanjutkan ya. Abdullah jangan ngobrol. Ya, simak Abdullah. Oke. Baik. Kalau seperti ini kira-kira Denny pernah lihat nggak? Pernah. Museum, Pak. Oh, di museum ya. Dewi pernah lihat ya di Prasasti, museum. Pak. Ya, prasasti. Terus tulisannya tahu nggak nih? Iksan tulisannya. Nggak Kira-kira ngerti, tahu Pak. nggak? Nggak ngerti, Pak. Nggak ngerti ya, sama saya juga nggak ngerti. Terus kok ada telapak kaki, terus ada ukiran-ukiran ataupun ada bentuk melengkung-melengkungnya. Nah, saya juga apa namanya masih meraba mengapa ada bisa menulis seperti ini di atas batu. Nah, pada zaman dulu itu memang kesaktian orang dan kerajaan-kerajaan itu mampu menulis di atas batu, tapi tidak menggunakan pulpen, apalagi menggunakan kuas, tidak menggunakan seperti sekarang spidol. Nah, dengan kekuatannya ataupun dengan kemampuan tertentu, mereka mampu mengukir tulisan ataupun simbol yang lainnya untuk meninggalkan Grafir, Pak, itu, Pak. peradaban tersebut di atas batu gitu. Nah, walaupun tulisannya saya sendiri pun juga belum bisa membaca sampai saat ini ya. Oke, jadi sebelum ada kertas ya, sebelum ada pulpen, sebelum ada alat tulis ataupun sekarang belum ada teknologi, mereka masih menulis di batuan ataupun di kulit dan lain sebagainya.
Oh kulit Pak, saya hewan. pernah lihat Ya. Pak ini Pak. Kenapa? Ayah saya ini pernah lihat Pak kayak tulisan kayak gini Pak. Ayah saya pernah bikin ini katanya waktu kuliah bikin skripsi kayak gini Pak. Waduh, hebat. Iya Bikin Pak. mengangkat masalahnya ya, tapi Iya betul Pak. betul. Nanti kayaknya boleh ngobrol-ngobrol, nanti kita bisa apa namanya belajar bersama nanti. Oke, saya Iya boleh Pak. ketemu Taruman ayahnya. negara nih Pak ya. Kenapa, Ihsan? Prestasi taruman negara ya Pak. Iya, betul. Taruman negara ini ada jejak kakinya, ada ukiran-ukiran tulisannya. Tapi jujur kalau saya belum bisa membaca, mungkin nanti di ahli sejarawan yang mampu menjelaskan tentang tulisan tersebut. Paling enggak saya menyampaikan bahwa orang dulu itu menulisnya itu bahkan di batu, di batuan, di kulit hewan dan lain sebagainya. Sebelum adanya kertas dan alat tulis ataupun pulpen. Ya, kita lanjutkan. Nah, awal mulanya menulis para ilmuwan, ini ada Ibnu Sina dan juga ilmuwan Eropa itu menulis dengan menggunakan bulu hewan ataupun bulu angsa. Gitu, sebelum adanya pulpen ataupun spidol dan lain sebagainya. Ini belum adanya spidol, belum adanya pulpen alat tulis ini, mereka menulisnya dengan menggunakan bulu angsa. Jadi bulu angsa itu ataupun bulu unggas dicabut dan kemudian diserut, bahkan tintanya itu bisa dari cumi ataupun dari darah-darah hewan yang mengandung unsur ataupun meninggalkan seperti semacam tinta gitu ya. Kita Teman lanjutkan. saya Pak, ada teman saya nulis pakai jelaga Pak di pesantren Pak. Waduh, hebat. Tintanya pakai jelaga Pak. Bisa, itu juga bisa. Bahkan kalau sekarang ini apa dari buah-buahan seperti kunyit yang bisa menghasilkan warna itu bisa dijadikan apa namanya tinta, bisa menghasilkan tinta gitu ya, seperti cumi-cumi ataupun bahkan darah hewan dan lain sebagainya. Bahkan dari buah-buahan itu sendiri juga bisa. Nah, kemudian setelah dengan menggunakan bulu unggas, kemudian dikembangkan lagi bahkan menggunakan bulunya seperti itu, bahkan menjadi kuas seperti pada kerajaan Tiongkok, kerajaan Jepang itu menulisnya dengan menggunakan kuas. Juga untuk menulis huruf kanji dan juga untuk menulis huruf hijaiyah. Jadi dengan peradaban yang berbeda, beberapa kerajaan menulisnya itu dengan menggunakan kuas seperti itu. Bisa menulis dengan kuas kalian? Nggak bisa Ihsan, Pak. bisa? Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Bisa Pak ya. Oke. Kita lanjut ya. Oke, sebelum kita lanjut, tepuk siang. Tepuk malam. Iya, pintar. Konsentrasi. Bagus. Kita lanjutkan. Oke, silakan Zaki dibaca kompetensi dasar kita belajar pada materi hari ini. Silakan. Kompetensi dasar. Ya. 3. Yang kuning, silakan. Memahami jenis tipografi yang tepat. Tuh. Tujuan pelajaran. Dengan belajar tipografi siswa mampu memahami berbagai jenis tipografi yang tepat. Oke. 2. Dengan tipografi, siswa mampu menjelaskan jenis tipografi yang tepat. Ya. Dengan belajar tipografi, siswa mampu membuat tipografi berdasarkan tema yang sesuai. Ya. Baik. 1. Menjelaskan jenis tipografi yang tepat. Oke, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Zaki. Selanjutnya, jadi kita belajar tipografi paling nggak memahami dulu tipe itu apa. Kalian kan tadi sering-sering apa namanya sering bilang tipografi itu apa, tipe itu apa, sering menulis tipe. Nah, mungkin pada saat kalian kecil, bukan mungkin lagi, biasanya kalian ini waktu itu belajar tulisan, belajar huruf itu sejak kapan? Sejak SD atau TK? Mungkin ada yang sudah TK, sudah belajar, bahkan sudah yang bisa baca ya? TK. TK ya, Ihsan sudah TK. Nah, waktu TK pasti melihat ataupun mengetahui huruf-huruf alfabet itu seperti pada tampilan di depan ini. A itu mungkin apel, B burung, C bisa celana, D dasi, J jagung, N nanas, dan juga sampai Z itu zebra ya. Untuk kita mengingat, jadi ada hurufnya, ada gambarnya, dan juga inisial dari huruf tersebut. Pernah? Pernah ya? Saya huruf hijau. Pernah, Pernah ya? Pak. Nazia juga pernah ya? Kayak Bahkan di rumah Nazia, Pak. Oh, di rumah Iya. Nazia juga masih seperti ini sama ya? dengan Pak, Alibata, itu punya Pak. adik saya, Pak. Oh, punya Ada adik kamu yang masih kecil ya? Alibata Iya. adiknya. Bagus, Saya itu kan buat masih sekolah, belajar. Pak. Buat Iya. belajar huruf, biar kita nggak Iya. buta huruf, biar kita bisa mengerti baca tulis. Oke? Iya, Kita lanjutkan Pak. ya. Bagus, itu
dihafalkan untuk adiknya. Adiknya masih kecil ya? Iya, Pak. Kita bagi kelompok kelas ya. Ya. Kemarin minggu lalu kalian sudah membuat kelompok kelasnya. Di sini ada kelompok Ayam, ada Abdullah. Kembali ke kelompok masing-masing, silahkan. Kelompok Bebek ada Dewi, Hari, Azizah, dan kemudian Ayam ada Abdullah, Najia, dan Zaki. Burung ada Denny, Ihsan, Marita, dan kelompok Angsa ada Sophie, Husni, dan Lesti. Silahkan duduk di kelompoknya masing-masing. Pak, boleh tanya nggak, Pak? Ya, kenapa? Kenapa nama kelompoknya hewan, Pak? Apa Ya, saya kayak ayam, Pak? Ya, ini kelompok unggas. Kelas ini kan memang saya kelompokkan kelas unggas. Kelas sebelah itu adalah kelompok reptil juga. Jadi macam-macam reptil, macam-macam hewan. Nah, bawa charger nggak? Kenapa? Charger handphone. Bawa charger handphone nggak? Ayo, harap tenang Bawa dulu. charger handphone nggak? Pak, itu Android. Dewi Pak. ngapain Berisik, nyalain Pak. charger, Dewi? Bu Dewi. Dewi berisik, Pak. Ayo. Kembali. Maafin. Dulu. Pak, Duduk Dewi pada main kelompok HP, masing-masing, Pak. Jangan ribut, ya. Jangan ribut. Dewi main Duduk pada HP. kelompok masing-masing. Kita akan mulai Iya, Pak, pembelajaran. ya. Ya, ayo tenang, harap tenang. Udah. Kalau udah duduk di kelompok masing-masing, silahkan kalian siapkan alat tulisnya, baik itu kertas dan pulpen. Nanti kita akan diskusi untuk memecahkan masalah tipografi ini. Sudah siapkan ya alat tulis dan Siap, Pak. kertasnya selembar. Siap, Iya, Pak. Pak. Jangan gaduh, nanti kita waktu istirahat kalian terhambat. Ya, sebelum kita mulai untuk menjelaskan pada materi ini, kita tes dulu. Tepuk siang. Tepuk pagi. Oke, masih pada semangat. Jadi jangan pada gaduh. Oke, tenang. Oke, sudah siap. Siapkan alat tulisnya dan juga kertas dan juga pulpen. Nanti kita mencatat dan juga mencari sumber-sumber Ada, Pak. Sumber-sumber dari internet. Sudah tersambung semua ya sama internetnya, Pak. laptopnya. Nah, Udah, kemudian nanti temannya mencari, temannya juga yang merangkum ya, saling diskusi. Oke, nanti kita akan mencari tentang soal-soal apa itu jenis hurusan, serif, script, monotipe, dan lain sebagainya. Oke, baik, kita lanjut ya. Oke, sebentar. Video pembelajaran tipografi ini sebelum saya menjelaskan, saya memaparkan pada presentasi di video yang akan kalian tonton. Akan saya paparkan secara etimologi, pengertian tipografi itu berasal dari bahasa Yunani, ya, yang berarti. Maaf, Pak. Etimologi apa, Pak? Ya, etimologi adalah suatu kajian bahasan mengenai keilmuan. Jadi etimologi secara keilmuan, secara harfiah mengenai tipografi, ilmunya apa? Kita akan membahas tipografi itu baik secara etimologi ya. Nah, dari bahasa Yunani yang berarti tipos ataupun bentuk dan grafian berarti menulis. Nah, dapat disimpulkan bahwa tipografi ini adalah belajar untuk membentuk suatu ataupun tulisan, membentuk tulisan dengan indah ataupun belajar mengenai huruf dan bentuk dalam menulis. Nah, mungkin kalian pernah melihat pelang-pelang ataupun di sekitar kita mengenai huruf-huruf. Pernah melihat? Pernah, Pak. Oke. Pernah, Kalau pernah Pak. melihat, Tanduk, Pak, ya? ya, betul, ada rambu-rambu di sekitar kita, terus kemudian itu jenis hurufnya apa, terus kemudian itu maksudnya apa. Nah, kita akan pelajari, ada video yang menjelaskan mengenai tipografi tersebut. Oke. Sudah kelihatan pada tampilan layar kaca kalian? Maaf, layar CD kalian sudah ya? Kita belajar sejarah tipografi dulu. Suaranya kedengeran? Kedengeran, Pak. Oke. Tipografi adalah ilmu pengetahuan tata tulis atau aksara Nah, untuk publikasi visual baik cetak maupun non cetak. nah, sebentar sampai di sini. Dibaca tipografi adalah ilmu yang tadi saya bahas ya, ilmu ataupun kemampuan dalam menata huruf
ataupun aksara untuk dipublikasikan secara visual, baik cetak ataupun non-cetak. Oke, sudah paham ya cetak ataupun non-cetak? Tipografi, pembaca bisa mendapatkan kesan. Nah, maksudnya di sini adalah diharap bahwa pembaca itu bisa mendapatkan kesan dan juga bisa mendapatkan kenyamanan bahwa melihat ataupun kita bisa membaca tulisan itu dengan seksama ataupun dengan detail ataupun bisa dibaca. Kita lanjutkan. Tipografi juga dikenal sebagai jenis huruf atau jenis desain. Oke, jenis huruf ataupun Mari desain. kita bahas sejarah dari tipografi. Berasal dari bahasa Yunani, yaitu typos. Sejarah perkembangan tipografi dimulai dari penggunaan piktografi. Untuk bahasa ini diberikan oleh bangsa Viking Norwegia dan Indian Sioux. Lalu di Mesir berkembang jenis huruf hieratia. Sambil Dikenal dicatat. dengan nama hieroglif pada sekitar abad 1300. Kasih ini screen. Tipografi ini merupakan akar dari bentuk pena yang mulai ditulis dengan menggunakan pena khusus. Nah, dengan menggunakan pena khusus, alat tulis khusus. Tipografi tersebut akhirnya berkembang sampai di Kreta, lalu menjalar ke Yunani, dan akhirnya menyebar ke seluruh Eropa. Puncak perkembangan tipografi terjadi kurang lebih pada abad ke-8 sebelum Masehi di Roma, saat orang Romawi mulai membentuk kekuasaannya. Karena bangsa Romawi tidak memiliki sistem tulisan sendiri, mereka mempelajari sistem tulisan Etruska, yang merupakan penduduk asli Italia, dan menyempurnakannya hingga terbentuk huruf-huruf Romawi. Hurufnya huruf-huruf Romawi ya, macam-macam. Tipografi mengalami perkembangan dari fase penciptaan dengan tangan hingga mengalami komputerisasi. Nah, sekarang akhirnya kita berkembang, sudah ada komputer, sudah ada perangkat digital. Banyak kalau kita beli komputer ataupun beli laptop itu pasti sudah banyak huruf-huruf bawaan. Aku des, Nah, disimak, ayo. boleh kali mau kami bagiin. Bu, Pak Najia berisik Pak. Oh, Najia, disimak. Aduh, maaf. Ya, di sini ada yang namanya black letter, Old English, ataupun disebut dengan tekstura. Ya, biasanya pada laptop ataupun komputer kalian tuh sudah ada bawaan-bawaannya masing-masing. Nah, banyak ya, puluhan bahkan ratusan ya huruf-huruf pada laptop kalian. Bahkan ada yang suka nambah-nambahin sendiri, download. Gitu. Nah, aplikasinya ada di Davon. Nah, itu aplikasi gratis untuk menginput ataupun memasukkan huruf-huruf pada perangkat komputer kalian. Di handphone pun juga bisa. Nah, seperti ini hurufnya kalau tekstura ataupun Old English. Nah, selanjutnya ada Roman. Pada awalnya, rupa huruf ini merupakan kumpulan huruf kapital seperti yang biasa ditemui di gelar dan prasasti Romawi. Namun, kemudian definisinya berkembang menjadi seluruh huruf yang mempunyai ciri tegak dan didominasi garis lurus kaku. Lalu ada modern atau Nah, ini modern atau bidon. Huruf-hurufnya ini memiliki gaya ataupun bentuk yang modern, sudah terukir-ukir. Nah, selanjutnya sans serif. merupakan rupa huruf tanpa serif atau sirip. Nah, coba disimak. Kalau sans serif, jenis hurufnya itu tidak memiliki sirip di ujungnya ataupun memiliki kaki itu di ujungnya ya. Jadi contohnya pada layar kaca kalian ini. Nah, coba lihat di ujung-ujungnya ini tidak memiliki kaki ataupun tidak memiliki sirip disebutnya ya. Nah, itu disebutnya sans serif. Artinya sans itu tanpa. Dan memiliki ketebalan huruf yang Dari sama bahasa Prancis ya kalau nggak salah. Nah, selanjutnya ini serif. Nah, bedanya kalau serif ini memiliki sirip ataupun memiliki kaki di ujungnya. Nah, ini contohnya. Coba disimak. Ya, ini memiliki kaki ataupun memiliki sirip di ujung-ujungnya. Bedanya dengan sans serif itu, sans artinya tanpa, dia tidak memiliki kaki di ujung-ujungnya. Ya, bisa dilihat. Oke. Bisa dipahamin semuanya? Bisa dilihat di sini perbedaan sans dengan serif? Bisa, Pak. Nah, oke, kita lanjut ya. Lanjut. Itu perbedaannya.
Sekian Nah, sejarah dari karena alat tulisnya kalian sudah siap, silahkan kalian membuka internetnya. Silahkan kalian untuk mencari nih pada LKPD jenis huruf san, pengertiannya san itu apa, kalian cari, terus kemudian serif itu apa, ada script juga dan monotype, walaupun tadi tidak saya tampilkan semuanya, tapi sudah ada di Google mesin pencarian ataupun Google, terus kemudian ada jenis huruf modern. Silahkan dalam waktu berapa? 5 menit cukup bisa ya untuk mencari 5 permasalahan ataupun 5 jenis dari jenis huruf di depan. Bisa Pak. Ya, oke, silahkan dilanjut. Jadi ada yang mencari, ada yang menulis. Silahkan untuk berdiskusi, waktunya 5 menit dari sekarang. Silahkan Iya, untuk Pak. mencari. Saya Oke. kerjain, Pak, Pak. Ari tidur Pak, nggak ngerjain. Ayo yang tidur silahkan dibangunin ataupun sambil cuci muka dulu di wastafel depan. Ayo Ari, Ya. Kak. Suruh mencari, dia mencari jenis huruf san itu apa pengertiannya, serif itu apa, script apa, monotype dan juga modern. Oke. Silahkan waktunya tinggal 3 menit lagi. Ayo. Yang bisa selesai duluan nanti mendapatkan hadiah dari saya. Wafer. Ada wafernya di ruang saya, nggak ke bawah. Nanti disangkanya mau makan di dalam kelas, nggak boleh ya. Ya, Nazia sudah kelompoknya. Tinggal berapa masalah lagi? Pak, maaf Pak, mau tanya Nanti Pak. dulu, Pak. Kalau Ya, komik, Abdullah. kalau Nadia komiksan lagi kemana menuju ya besok, Pak? Nah, ya nanti kita cari. Nah, Abdullah sukanya favoritnya huruf apa, Abdullah? Komiksan Pak. Komiksan ya, suka Iya. gambar-gambar komik tuh hurufnya itu lucu-lucu ya. Iya. Kalau Aziza sukanya jenis huruf apa? Aziza di komputernya suka pakai huruf apa? Ariel Pak. Oh, Arya ada yang tebal, ada yang tipis. Itu ada tipenya. Kalau Arial itu tidak memiliki kaki, itu disebut dengan apa? Ayo, kalau Zaki sukanya huruf apa? Zaki di komputer. Ayo. Komik Ya. Komik juga, bagus. Kalau Denny sukanya apa, Den? Kalau Denny sukanya godain Dewi Pak. Udah kalau di komputernya Den, itu nggak boleh kamu masih kecil goda-godain. Iya Pak. Ya, Nggak jadi sukanya Pak, nggak huruf jadi. apa? Ya? Huruf apa, Nggak Den? jadi godanya. Iya. Kamu sukanya favorit huruf apa di komputer? Biasanya pakai Times New Roman Pak buat bikin laporan. Oh, bagus, bagus. Kamu suka literasi, benar? Bagus. Ini suka bikin literasi, nanti jadi penulis dengan. Saya Pak, monotype crossiva. Ih, mantap juga. Jadi macam-macam. Kalau monotype pun juga demikian. Ada sedikit apa namanya melengkung. Bagus juga, Dewi. Baca kuma menyimak. Marita suka pakai huruf apa? Marita favoritnya? Marita lagi cuci muka Pak. Oh Pak, iya. ke kantin Pak dia Pak. Ntar kasih tahu apa namanya, jangan suka keluar-keluar kalau lagi pelajaran. Oke, sudah semua ya. Tadi aku nitip es doger Pak ke Marita. Sebentar lagi kita istirahat. Ya, kalau sudah dikumpulkan ya. Oke, Iya, ini Pak. kumpulkan dulu. Ya, dari Iya, Pak. kelompoknya Abdullah kumpulkan dulu sini. Iya Pak. Bagus nih, sudah pada mengumpulkan nih. Wah, mantap nih. Pintar, bagus-bagus nih. Ada 5 permasalahan. Oke, dari 5 ini nanti akan saya periksa mana yang sesuai dari kelompoknya, dari permasalahannya sesuai dengan kelompok, nanti akan mendapatkan hadiah. Oke, kita lanjut. Sudah siapkan gawainya ya, handphonenya. Mau Udah, istirahat Pak. nggak nih? Ada, Kalian mau Pak. istirahat nggak? Iya Pak. Oke, kalau mau istirahat, sekali lagi, tepuk siang, tepuk pagi. Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Bagus. Ini sudah saya ambil, sudah dikumpulkan, nanti akan saya periksa kelompok mana yang lebih sesuai dengan soalnya. Oke, kita baca dulu prinsip tipografi. Jadi tipografi itu prinsipnya ada legibility, ada readability, visibility, dan clarity. Akan saya jelaskan. Legibility di sini kualitas
pada huruf membuat huruf tersebut dapat dibaca. Readability, penggunaan huruf dengan memperhatikan hubungannya dengan huruf lain sehingga mudah terbaca. Visibility, kemampuan suatu huruf, kata, kalimat dalam suatu karya komunikasi visual dapat terbaca dalam jarak tertentu. Clarity, kemampuan huruf-huruf dalam karya desain dapat dibaca dan dimengerti oleh target yang dituju. Jadi nanti kalau kamu mau buat huruf, membuat tulisan, membuat judul makalah, membuat sampul buku, itu harus terbaca ya. Jadi biar jelas, dan pemilihan hurufnya itu juga sesuai. Kalau misalkan membuat buku anak TK ataupun membuat huruf mengenai dunia anak, itu juga harus sesuai. Nah, ada contoh kasusnya seperti ini. Nah, jadi tipografi atau buat huruf itu harus tepat sasaran. Jadi jangan, kalau kira-kira yang hitam ini bisa kebaca nggak? Abdullah bisa baca yang hitam ini nggak kira-kira? Enggak, Pak. Itu Oh ya, susah, susah ya. Susah Susah, ya. Pak. Kalau Nazia bisa baca nggak, Nazia, yang hitam ini? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya, bingung. Jadi kita harus tepat untuk penulisannya itu kemana. Nah, di sini sebelahnya itu ada sampul buku pembelajaran motorik di anak-anak, itu contohnya. Nah, karena anak-anak ataupun dunia anak itu suka yang warna-warni, seolah itu anak sedang bermain di taman ya, dengan main perosotan, main ayunan gitu, dengan main dunia anaknya. Dia menggunakan huruf-huruf yang berwarna-warni juga. Jadi harus sesuai dengan dunia anak itu sendiri. Jadi harus tepat sasaran gitu. Anak-anak kan penuh dengan keceriaan, anak-anak TK ya di taman kanak-kanak. Jadi harus sesuai. Nggak mungkin kalau misalkan anak-anak itu ditulis dengan huruf yang seperti ini. Ya, saya juga nggak bisa kebaca, apalagi ditulis dengan untuk anak-anak gitu. Jadi harus sesuai. Kalau memang anak itu harus terbaca, kalau kita lihat ini ya lebih tebal dan juga warna-warni, dikhususkan untuk anak-anak. Nah, kalau ini mungkin dikhususkan untuk perangkat ataupun maksud yang lain. Jadi harus tepat sasaran dan juga bisa terbaca. Bisa dipahamin ya, Denny ya? Siap, Pak. Ya, oke, pintar, bagus. Kita lanjut. Sebelum masuk kesimpulan, kita mau main games dulu nih. Oke, sebentar. Gamesnya sudah saya siapkan. Siapkan gawe kalian. Setelah ini, boleh kalian untuk menebak ataupun mengerjakan pada kuis yang saya berikan. Oke, sudah siap semuanya? Gawainya Pak, sudah siap? jawabannya kelihatan, Pak. Sebentar. Jawabannya tutup dulu. Oke, sudah siap ya? Ya. Ya, kita Pak, handphone saya dicas, Pak. ya sambil atau enggak pakai laptopnya boleh. Kalau yang bermasalah boleh join bersama. Nah, sekarang di kelompoknya kalian boleh scan dari QR yang saya berikan. Tolong di-scan dulu. Silahkan di-scan ataupun dimasukin kode. Tunggu, Pak. Ya, Sebentar, Pak. Ya, sebentar. Berapa itu, Pak? Kecil ya? Kodenya itu 83 kali 005, tapi lebih cepat itu untuk di-scan aja, Abdullah. Iya, Pak. Ya, sudah ya di-scan. Dewi sudah di-scan, Dewi? Iksan sudah di-scan? Sudah, Pak. Nah, Dewi ini biasanya Dewi HP-nya cepat nih. jadul, Pak. Biasanya cepet nih Dewi, nanti dapat hadiah, wafer, beng-beng. Istirahat, mulai belum? Istirahat ya. HP aku kentang, Pak. Ya, Hanya nanti. goreng. Marita, ayo Marita, biasanya kamu cepat. Oke, sudah siap ya? Kita scan. Siap. Sophie sudah siap? Nazia? Oke. Kita lagi mulai ya. Yang lainnya sudah siap ya untuk scan ya. Kita coba main game. Kita untuk menebak dari di sini ya. Siap? Kita mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Loh, sebentar. Karena waktu. Pak, salah, Pak. Sebentar. Sekali lagi. Ada permasalahan. Karena waktunya, waktu QR-nya itu ada batasan. Oke, sebentar. Dihapus dulu yang tadi. Sekarang kita join lagi yang baru. Udah? Ini yang baru? Belum. Yang tadi dihapus dulu. Kita mulai lagi yang baru.
Masih di permainan yang tadi, Pak. Ya, tapi dihapus dulu. Sebelumnya ini QR yang baru, Dewi. QR yang baru, yang tadi ada durasi waktu. Oke? Sudah Udah, siap Pak. ya? Mulai. Kodenya apa, Sebentar, Pak? sebentar, karena batas waktu. Ini batas waktu. Sebentar. Sudah dimulai? Sudah? Belum, Pak. Permainannya Kodenya apa, Pak? masih Kodenya bisa apa tadi, Pak? dimulai? Oke. Berhenti. Udah, Pak. Oh, ini rankingnya ternyata ini apa namanya delay ataupun terlambat. Wah, Marita peringkat 3, Iksan masih peringkat pertama. Disusul lagi sama Denny. Mantap. Wah, Marita peringkat pertama. Ayo Dewi, kamu sudah sampai di mana? Aduh, Pak, kok saya nomor berapa itu, Pak? Nomor 6, Pak. Pada jawaban saya bagus tadi, Pak. Kayaknya benar semua. Payah kamu Abdullah, kamu kali Abdullah. Wah, Marita bagus nih kan? Marita peringkat pertama. Lanjut lagi disusul sama Iksan. Marita pakai cheat, Pak. Dia, Pak, ngisinya, Pak. Kayaknya bocorannya Pakai udah bot, Pak, udah dipakai bot. kawin nih sama Marita. Wah, Iksan. Oke, waktunya sudah berakhir. Oke, waktunya sudah berakhir. Peringkat pertama itu ada pada Iksan, ada yang kedua Denny, Marita ternyata disusul. Oke, ternyata pemenangnya adalah Azizah. Azizah, oke. Azizah yang mendapatkan poin 1, nanti akan mendapatkan hadiah dari saya. Pemenangnya adalah Marita ternyata. Marita nanti dari saya. Bapak gimana sih, Pak? Aplikasinya kadang Pak ini suka Tuntut nanti Bapak. Oke, nanti hadiahnya Kalau beng-beng. dibilang juara tadi. Menang mendapat Tuntut. hadiah Kecewa. aplikasinya kadang suka bikin ini apa namanya bikin Konsisten. hadiahnya boleh diambil setelah ini ada beng-beng untuk ketiga pemenang. Beng-beng, Pak. Mengakhiri pembelajaran. Kirim ya, Pak. Ya, sebelum saya mengakhiri pembelajaran hari ini. Coba. Dewi, silakan baca dulu Dewi. Kamu udah mau buru-buru istirahat. Ayo silakan. Baca. Baik, Pak. Kesimpulan, tipografi adalah seni memilih, menyusun, dan mengatur tata letak huruf serta jenis huruf untuk keperluan percetakan maupun produksi. Tipografi adalah seni memilih jenis huruf dari ratusan jumlah rancangan atau desain jenis huruf yang tersedia, menggabungkan beberapa jenis huruf yang berbeda, dan juga menggabungkan sejumlah kata yang sesuai dengan ruang tersedia. Udah, Pak. Oke, terima kasih. Kesimpulannya yaitu tipografi adalah mengatur ataupun merancang jenis huruf. Intinya tipografi juga harus bisa terbaca kepada semua orang yang ditujukan ataupun kepada publik. Oke, sudah paham semua kelas ini? Kelas 1C sudah paham semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya, Minggu Pak. depan nanti ada pertemuan berikutnya kita untuk membuat tipografi. Baik, udah pada mau istirahat semua ya? Ya, jam 12, Pak. Udah jam 12. Iya, Pak. Untuk sebelum istirahat, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kalian dan kelak bisa di-share kepada semua orang dan bisa berguna. Iksan, silahkan menutup kelas dengan berdoa. Oke, Pak. Baiklah teman-teman, untuk menutup acara pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Selamat istirahat. Dan jangan lupa barang-barang yang berharga dibawa, jangan disimpan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Sampai Pak. jumpa, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Langsung istirahat ke masjid. Terima kasih. Ya, silakan ke masjid ataupun langsung